Selamat pagi untuk peserta webinar. Waktu sudah menunjukkan pukul 10, sebentar lagi acara ini akan kita mulai. Perlu diketahui bahwa selain di Zoom Meeting, program ini juga kami tayangkan di YouTube, di channel Wima TV Channel. Jadi untuk yang tidak bisa bergabung di Zoom, bisa mengikuti acara ini melalui YouTube. Baik, langsung saja acara ini kita mulai. Waktu kami serahkan ke moderator. Monggo. Pada hari ini akan membahas tentang mekatronika dan robotika di Prodi Rekayasa Industri. Pada webinar hari ini, yang akan menyampaikan materi yaitu Bapak Laurentius Anangsetyo, STMT. Profesi beliau saat ini yaitu sebagai dosen Rekayasa Industri di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Beliau merupakan lulusan Sarjana Teknik Informatika di Teknologi Aditama Surabaya, lulus pada tahun 1998, dan Magister Teknik Informatika di Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang lulus pada tahun 2012. Dan kemudian ada pembahas yaitu Titus Kurniawan yang merupakan mahasiswa Rekayasa Industri. Sebelum masuk ke inti acara, saya akan menyampaikan pengantar materi. Sesuai dengan tema pada hari ini, mekatronika dan robotika di Prodi Rekayasa Industri, ini sangat menarik sekali karena kita akan membahas tentang sejarah-sejarah mengenai teknologi komponen elektronika yang terbentuk serta pengembangan yang luar biasa pada revolusi industri. Dan ini akan sangat membantu untuk teman-teman yang akan mendapatkan mata kuliah mengenai mekatronika dan robotika. Ini akan menjadi dasar pembelajaran bagi kalian yang akan menempuhnya. Dan juga di sini kita akan membahas tentang tool mengenai mekatronika. Nah, bagi peserta yang ingin menanyakan dan memberikan pertanyaan mengenai mekatronika dan robotika pada hari ini, bisa melalui grup WhatsApp, chat Zoom, dan kolom komentar pada channel YouTube Wima TV Channel. Nah, langsung saja kepada Bapak Anang. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Hana. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman yang berada di Zoom, dan salam jumpa dengan Prodi Rekayasa Industri. Saya ingin menyapa dulu sebentar, ada beberapa teman yang cukup pada sesi yang pertama juga ikut, hari ini juga ikut. Terima kasih telah berpartisipasi dalam seri webinar, seri Prodi Rekayasa. Mas Bos, saya bisa di share screen saya? Oke. Saya screen share. Oke. Sudah masuk? Belum? Sudah ya? Oke. Full. Belum. Belum kelihatan? Bentar. Oke. Baik, saya mulai. Dalam kesempatan ini, nanti saya akan memberikan sedikit ulasan. Saya lebih ke nanti teman-teman yang ada di studio ini, saya akan ajak sharing bersama. Saya dibantu Mas Titus. Mas Titus ini semester sudah pernah mengikuti mata kuliah yang berhubungan dengan mekatronika. Terus kalau Mbak Ana semester depan, tapi sudah di semester 1, 2, dan 3, 4 itu ada
mata kuliah pendukung untuk mengarah pada mata kuliah mekatronika. Baik, teman-teman peserta webinar, perkenalkan nama saya Wensius Anang Setio, dipanggil Pak Anang biasanya. Saya mengajar di Prodi Rekayasa Industri Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya kampus Kota Madiun. Kalau misalnya teman-teman mau konsultasi atau mau diskusi atau mau kita membuat acara bareng nih, di situ ada sosial media saya, silahkan dicatat, ada nomor WA saya, ada channel YouTube saya, jangan lupa di subscribe, share, and comment, oke? Okay? Baik, saya mulai. Mekatronika dan robotika itu tidak lepas dari peran teknologi dari awal sampai hingga saat ini kita nikmati. Saya akan bercerita tentang sejarah dari revolusi. Kita sudah pada tahap revolusi 4.0. Tapi kita harus tahu lah paling tidak tahapan dari revolusi 1, revolusi 2, revolusi 3, dan saat ini. Dan ini juga tidak lepas dari peran ilmu mekatronika itu sendiri. Ya. Kalau kita lihat sepintas saja, dewasa ini banyak sekali sistem otomasi, mesin-mesin otomasi yang ada kita jumpai sehari-hari, apalagi masa pandemi ini, kreativitas itu dibutuhkan. Siapa yang tidak kreatif dia akan mati. Ya. Jadi ya ini adalah satu kesempatan yang baik untuk teman-teman. Ayo kita berkreatif di masa pandemi ini. Ya. Apa yang kira-kira belum bisa kita dibuat otomasi, ya kita buat otomasi. Kita bantu teman-teman yang yang mengalami dampak pandemi ini, terutama yang sangat dirasakan adalah di UKM. Apa kira-kira mekatronika, sistem otomasi, apa kira-kira yang bisa membantu teman-teman di UKM? Teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata, udah jatuh ini, nggak bisa bergerak. Tapi sumbangan apa yang bisa kita berikan dengan materi atau rekayasa industri, terutama di bidang mekatronika ini? Nah, baik, ini adalah rangkaian dari perkembangan rekayasa industri dari 0.1 sampai 0.4. Dari 0.1 itu perkiraan tahun 1700-an sampai 1800-an itu kita pada zaman ini itu tenaga manusia, tenaga hewan, kemudian cuaca itu sangat dibutuhkan di sini. Karena semua peralatan-peralatan itu berupa apa? Mekanik. Maka pada generasi ini, industri 1.0 ini dinamakan mekanik transformation. Yang dulunya tidak ada mekanik, kemudian muncul mekanik. Nah, ini namanya mekanik transformation. Sumber dayanya atau pemicunya ini tenaga manusia, tenaga hewan, kemudian tenaga angin dari alam. Jadi ketergantungan alam dan lain sebagainya. Terus yang di industri 2.0 itu listrik ditemukan pada saat ini. Terus kemudian ada beberapa penemu alat yang berhubungan dengan listrik, maka di sini digunakan sebagai electrical transformation. Di mana perusahaan-perusahaan pada saat ini sekitar tahun 1800-an itu sudah memiliki ya alat sederhana conveyor. Berarti kan di situ pasti produk massal itu sudah ada pada tahun itu. Produk massal itu sudah ada. Ya. Nah, di sini namanya pada masa ini dinamakan sebagai electrical transformation. Ya. Sekitar tahun 1800-an.
Kemudian sekitar tahun 1900-an itu di industri 3.0 itu dinamakan computer transformation. Nah, ini otomatik, elektronik itu muncul di sini. Ya. Di sini adalah munculnya digitalisasi. Semua peralatan listrik yang ada pada tahun ini sudah menikmati sistem digital. Ya. Automation, computerized, itu ada di sini. Nah, yang sekarang kita sedang nikmati itu adalah di industri 4.0, dinamakan digital transformation. Ya. Dan ini banyak sekali yang bisa kita lihat perkembangan pada saat ini. Ini perkiraan tahun 2000 sampai sekarang, nggak tahu nanti, pasti ada nanti ini perubahan lagi tentang industri 4.0 ini. Kalau kita lihat perkembangannya. Baik, kita lihat satu persatu sekarang. Pada masa mechanical transformation. Kalau kita melihat semua alat teknologi yang digunakan adalah mekanik. Ya, mekanik, semua mekanik. Alat tenun itu ditemukan pada tahun 1712 ini di Jerman. Semua mekanik. Terus kemudian yang mungkin teknologi terbaru pada tahunnya itu, zamannya itu sekitar tahun 1800 ditemukanlah lokomotif. Nah, ini teknologi-teknologi di industri 1.0 yang mendorong harus ada, kenapa sih kok ada mekanik transformation ini pada sekitar tahun 1700 sampai 1800. Ini karena pertumbuhan penduduk pada saat itu cukup banyak. Ya, pertumbuhan penduduk cukup banyak. Kemudian dengan adanya penemuan baru pada saat zamannya itu, ya mesin tenun, terus kemudian mesin tambang, terus kemudian ada lokomotif. Nah, ini yang mendorong perubahan teknologi. Yang awalnya itu ya mekanik masih belum dirancang sebagus ini, tapi pada zaman ini sudah ada mesin-mesin teknologi mekanik. Dampak pada saat industri 1.0 itu ya karena tadi tenaga itu dari tenaga manusia, tenaga hewan, dari cuaca, maka mesin-mesin ini tergantung itu tadi. Ya, mungkin kalau manusia kelemahannya capek, ya kan, tidak presisi. Gitu. Kalau hewan juga sama, mungkin kelelahan dan sebagainya. Kalau cuaca apalagi. Jadi mempengaruhi proses produksi pada zaman itu. Ya. Terus kemudian muncul perbedaan kelas yang dulunya itu tidak ada kelas ini pekerja, terus ini yang pemilik perusahaan, gitu ya. Ini pekerja. Gitu kan. Akhirnya muncul kelas-kelas seperti itu. Nah, yang awalnya mungkin pada zaman ini bapak orang tua itu bekerja dengan anak dan ibu di ladang karena agraris kan pertanian. Tapi begitu ada mekanik transformation ini, kemudian muncul pabrik-pabrik sehingga orang tua si bapak tidak lagi bekerja di ladang tapi bekerja di pabrik, sehingga muncullah istilah kelas. Ada kelas buruh, ada kelas pekerja, dengan ada kelas pengusaha dan pemodal. Itu 1.0. Nah, sekarang revolusi industri 0.2 itu tadi electrical transformation. Nah, ini tonggaknya adalah ditemukan listrik. Terus komunikasi, telepon dengan Alexander Graham Bell itu pada tahun 1922. Terus kemudian ada conveyor di pabrik-pabrik, sudah muncul conveyor, berarti kan masih massa, ini ada produk massa, tapi sudah mulai beralih karena ada elektrik.
walaupun mekanik masih ada, tapi ada sentuhan elektriknya di sini pada tahun-tahun ini. Terus kemudian mobil, nah di situ muncul teknologi mobil, ya dengan Ford-nya itu, dengan assembling yang line assembling dengan conveyor, itu sangat mempercepat dalam hal pembuatan mobil pada tahun itu. Pendorongnya, ya tadi sudah saya sampaikan, pendorongnya apa? Ya, karena ditemukan mesin elektrik tadi, listrik, kemudian ada telepon untuk komunikasi, terus kemudian ya bisa saja karena tadi mesin uap itu kan pengoperasiannya sangat berbahaya, ya, karena ada hubungannya dengan panas mungkin, gitu. Nah, terus kemudian ada generasi baru listrik, elektrik, kemudian muncullah mobil Ford yang pertama itu. Terus memecahkan pekerjaan menjadi beberapa pekerjaan, ada sub pekerjaan, karena ada line 1, line 2, sehingga mempercepat proses produksinya, ya, dengan conveyor tadi. Impact-nya apa pada revolusi industri ini, ya tadi produk massal itu semakin banyak. Karena sudah ada lokomotif, ada mobil, berarti logistik semakin murah. Ya. Terus untuk pemasaran juga semakin luas. Laju barang itu cepat. Nanti tadi karena penyebarannya sudah dibantu oleh lokomotif, kereta api pada waktu itu, dan mobil. Kebutuhan fasilitas kesehatan ya juga meningkat. Nah, ternyata ada yang negatifnya juga ada karena ini produk massal. Nah, kemudian ini ada dari segi politik mungkin ya. Jadi membuat senjata secara massal, ya, sehingga ini bisa negatif, bisa positif ya untuk pertahanan dan bisa untuk berperang, gitu kan. Nah, ini ada produksi massal untuk senjata pada tahun ini. Nah, pada revolusi 0.2.0 inilah kemudian muncul komputer generasi pertama. Ya, muncul komputer generasi pertama itu sekitar 1941 sampai 1959. Ya, itu di nama komputer pertamanya itu adalah Electric Numeric Integrator and Computer oleh John dan Dr. John W. Tahun 1946. Kemudian berkembang lagi, begitu pertama muncul, kemudian muncul banyak lagi desain-desain komputer generasi pertama. Kalau kita lihat gambarnya, itu komputer pada tahun itu tidak seperti yang kita lihat saat ini. Jadi bisa saja satu komputer itu satu ruangan, atau mungkin dua ruangan. Karena apa? Karena komponen elektro yang ada pada saat itu namanya vacuum tube atau tabung hampa. Sehingga untuk merancang, merakit ini kan butuh ruangan, butuh space yang cukup besar untuk menampung komponen-komponen seperti ini. Ya. Nah, ini generasi pertama. Masih di revolusi industri yang kedua. Terus kemudian muncul komputer generasi kedua dan generasi ketiga. Ya, muncul IBM. Ini yang miliki ya baru bisa mungkin negara atau perusahaan-perusahaan yang besar, IBM dan sebagainya. Terus kemudian muncul lagi komputer yang lebih simpel lagi, lebih kecil lagi dibanding yang generasi pertama dan kedua. Karena apa? Karena di sini muncul komponen yang namanya transistor, kapasitor, dan IC, integrated circuit. Ini pengganti. Ya, ini cikal bakalnya nanti komponen-komponen yang ada saat ini. Yang tadinya itu berupa tabung hampa, kemudian muncul teknologi baru, teknologi transistor, kapasitor, terus kemudian IC, integrated circuit. Sampai saat ini, detik ini, komponen ini masih kita pertahankan. Yang tabung hampa itu sudah tidak ada. Ya, ini masih kita pertahankan sampai saat ini. Nah, semakin kecil, komponen semakin kecil, ya kan? Sehingga apa? Tidak memerlukan tempat yang
cukup luas dalam mengoperasikan sebuah komputer. Ya. Terus industri 3.0 namanya adalah computer transformation. Nah, karena di situ muncul istilah computer aided design, ya berarti apa? Berarti ada di situ apa namanya, desain lebih ditekankan. Ada desain, berarti kan ada presisi ya. Jadi sebelum membuat sesuatu ada desainnya, berarti kan hitungannya itu kan lebih presisi ya dibanding tidak ada atau simulasinya. Nah, ini bisa saja dikatakan simulasinya. Terus kemudian full. Jadi tadi kan perbagian. Nah, perbagian sekarang dibuat apa? Full product line otomatis. Ya, sehingga dalam satu produksi itu bisa bekerja bersama-sama. Ya. Terus kemudian di bidang manufaktur kita lihat sekarang pabrik-pabrik di pabrik terutama pabrik mobil itu sangat intens pada sini computer integrated manufacturing. Nah, drive-nya, penggeraknya ya karena ada perubahan tadi, perubahan komponen dan sebagainya, komputer diproduksi massal sehingga siapa saja bisa memiliki, ya. Terus kemudian tidak hanya untuk komputer yang awalnya itu ya dimiliki negara, perusahaan besar, tapi enggak. Sekarang komputer dipakai untuk hal-hal yang lebih per bidang, administrasi, kemudian di komersial, kemudian di perancangan, di kontrolnya nanti di mekatronikanya. Dampaknya apa? Ya tinggi kualitas desainnya, tingginya kualitas. Ya. Karena desain tadi ada desain yang detail, tepat, akurasi, maka apa? Kualitasnya makin tinggi dibanding dengan yang sebelumnya. Efisien lebih tinggi juga. Perancangan kontrol itu sudah ada. Produktivitas jelas akan meningkat karena ada computer transformation. Nah, di sini muncullah generasi keempat dan kelima, ya, yang kita kenal, ya kita generasi kelima. Tapi tidak seperti ini kan, gambar komputer yang kita apa namanya kita lihat fisik hardware-nya tidak seperti ini, lebih simpel lagi, lebih apa namanya, lebih tidak memakan ruang tempat, ya. Kalau di gambar ini dulu zaman kuliah saya, jadi komputernya seperti ini. Nah, sekarang sudah ada. Ya. Nah, kemudian diketemukanlah komponen pengganti, bukan pengganti tapi dikembangkan. Kalau pengganti kan tadi tidak digunakan, transistor digunakan, IC digunakan saat ini, jadi dikembangkan. Diketemukan namanya IC atau Integrated Circuit Large Scale Integration, LSI. Terus dikembangkan lagi, diketemukan lagi namanya Very Large Scale Integration atau VLSI. Nah, yang saat ini itu teknologi komponennya digunakan sampai saat ini itu adalah ini LSI dan PLSI. Nah, sekarang industri 4.0 pemicunya ya karena global value chain. Karena apa? Kegiatan yang terlibat baik di produksi maupun jasa itu kegiatan pemasok, distribusi serta pasca penjualannya itu secara global, dikoordinir secara global. Jadi bukan hanya lokal, global seluruh dunia. Ya, ini pemicunya. Saya itu apa? Customize. Jadi konsumen itu lebih senang apa? Mengcustom, jadi mendesain sendiri daripada sudah produk yang sudah ada, tapi konsumen itu lebih banyak custom. Terus kemudian computing power, adanya mutu teknologi komputasi yang cukup tinggi. Nah, ini juga software dan hardware. Ya, nah, mekatronika itu kan juga software dan hardware. Nanti kita bicara tentang software dan hardware. Impact-nya apa? Peluang tumbuhnya munculnya banyak startup saat ini. Ya, kalau misalkan dimanfaatkan atau di UKM kegiatan unit kewirausahaan UKM di tempat kota-kota memanfaatkan teknologi
4.0 itu sangat bagus sebenarnya kalau misalkan ini bisa dimanfaatkan. Perekonomian berbasis pengetahuan. Lebih banyak waktu di keluarga, ya kan? Dampak kemarin bagi saya juga, bagi teman-teman mungkin juga merasakan lebih banyak di keluarga, kita lebih banyak bekerja di rumah. Sehingga apa? Sehingga kembali lagi pada saat industri 1.0. Jadi keluarga lebih berkumpul di sana kan, di industri 1.0 itu kan bekerja bersama-sama. Ya. Nah, saat ini kita rasakan juga kita bisa bekerja di rumah dengan bantuan teknologi yang ada. Peluang belajar lebih banyak. Kita bisa belajar lewat apapun. Banyak dosen-dosen, banyak ilmuwan-ilmuwan membuka kelas free, webinar free. Nah, itu kan berarti kan peluang kita untuk belajar lebih banyak. Ya. Tutorial mekatronika, tutorial membuat otomasi, banyak sekali. Jadi peluang belajar untuk pada zaman ini kita otomatisasi jelas. Di perusahaan juga sudah menggunakan ini. Nah, dampak negatifnya juga ada. Ya, semakin informasi, semakin banyak kita dapatkan, pasti ada disinformasi. Ya, berita bohong, berita kebencian dan lain sebagainya itu pasti ada. Itu dampaknya. Monopoli digital. Kita didikte dengan teknologi ya. Jadi kalau kita nggak bisa pinter-pinternya, pandai-pandainya memanfaatkan teknologi, ya ini dampaknya seperti ini. Ya, nah tinggal manusianya, tinggal kita. Ya, kita tidak bisa menolak. Ya, tinggal kita bagaimana memanfaatkan. Sekali lagi, kita memanfaatkan. Teknologi itu adalah sekedar alat bantu, bukan pengganti manusia. Itu perlu kita pahami. Jadi teknologi bukan pengganti manusia, tapi alat bantu. Oke. Itu industri 4.0. Nah, di sini nanti kelihatan di mana sih letaknya mekatronikanya itu di mana? Di 4.0 itu kalau teknologi dibagi menjadi 3 bagian, di mana teknologi yang berinteraksi dengan manusia dan komputer, kemudian intelligence, kemudian infrastruktur dan interkoneksi. Nah, kita lihat dulu yang infrastruktur dan interkoneksi. Itu muncul di situ apa? Internet of Things. Mekatronikanya di sini main ada, ya. Mekatronikanya ada di sini. Kemudian muncul cloud computing. Ini adalah datanya, menyimpan data sekarang, menyimpan data di internet, gitu kan? Bagaimana memanfaatkannya? Ada data nih, banyak data di internet, big data, ya banyak sekali. Bagaimana manfaatnya? Nah, di bagian tahap kedua yaitu intelijen, analisa big data. Ya, karena data sudah ada, berarti kan di situ kan kita diolah, big datanya itu diolah, dianalisa, dibantu dengan artificial intelligence. Nah ini ke software, lebih banyak ke software. Cloud computing juga software, Internet of Things itu adalah lebih banyak software dan hardware. Nah, di sini peran apa juga ada, peran otomasi di sini ada. Apalagi di teknologi manusia dan komputer. Nah, di situ pasti peran robotik dan mekatronika dibutuhkan di situ, di teknologi interaksi manusia dan komputer. Sekali lagi, bukan pengganti, tapi adalah pembantu, membantu kita. Ya, bukan pengganti. Ada virtual reality, sekarang sudah ada ya di Indonesia ya. Sudah. Virtual reality kan sudah ada. Terus kemudian robotik itu perusahaan besar, kemudian digital print, 3D printing. Bahkan kita bisa membuat sendiri 3D printing dengan memanfaatkan, dengan menggunakan tool-tool mekatronika yang ada. Nah, ini di zaman industri 4.0 atau istilah lainnya adalah digital transformation. Kalau secara keseluruhan seperti ini saya gambarkan seperti ini. Nah, industri 1 itu murni mekanik. Ya, murni mekanik. Industri 0,2 itu mekanik masih dominan. Tapi elektrik juga ikut berperan di sana. Hanya pendukung saja. Belum pada tahap apa? Belum pada tahap kolaborasi.
Ya, belum pada tahap kolaborasi. Nah, pada industri 4.0 itu adalah kolaborasi mekanik dan elektrik. Nah, irisan dari mekanik dan elektrik itu apa? Mekatronik. Nah, disitulah irisannya. Tapi masih apa? Masih sedikit ya. Kalau kita lihat sedikit ya. Terus muncul IT di situ. IT juga belum berperan. Cuman sebagai pendukung aja IT-nya. Ya, teknologi informasinya pendukung. Tapi kita lihat di industri 4.0 semua berkolaborasi. Mekanik, elektrik, IT berkolaborasi. Ya. Berarti ya mekatronika berarti apa? Ya dari apa? Dari 3 tadi kan berkolaborasi. Ada mekanik, ada elektrik, ada IT berkolaborasi, ya, sehingga menciptakan sebuah alat yang otomasi. Oke, apa itu mekatronika? Mekatronika itu muncul mekatronika kan? Itu ilmu yang pelajari tentang mekanik, elektronika, dan informatika. Informatika itu IT-nya tadi. Jadi ada mekanik, ada elektrik, ada informatika. Kalau kita gabung, dinamakan mekatronika. Ya. Nah, terus cakupannya bagaimana? Ini cakupannya seperti ini. Mekatronika itu bisa kalau dikolaborasikan semuanya, itu dia bisa membantu apa? Bidang apa? Banyak sekali. Otomotif, medik, ada, kemudian pertahanan, ya, material proses, dirgantara, ya, customer produk, manufaktur. Nah, coba sekarang lihat, ayo Mas itu Mbak Ana yuk. Ya, ini mekatronika itu ada di tengah itu ya. Iya. Nah, terus di samping-sampingnya itu, ya, itu ilmu yang dipelajari di mekatronika sebenarnya. Memang ada program studi mekatronika itu ada, komputer kontrol itu ada. Ya. Nah, ini yang dipelajari ini. Itu ada Pak, ada sistem kontrol, ya kan? Ada kontrol elektronik, ada elektronik sistem, ada elektronik mekanik, ada mekanik sistem, ada mekaniknya. Ini untuk desain. Terus komputer itu sendiri, ya, itu digital control system. Kira-kira kalau di rekayasa industri itu di mana yang dipelajari? Tidak semuanya. Tapi ada bagian-bagian yang kita pelajari. Contohnya aja komputer. Di rekayasa industri ada kan? Ada. Pemrograman. Bahasa pemrograman. Nah, itu kan dasar. Ya kan? Ya walaupun di sini belum ada semacam fisika. Fisika itu masuk nggak? Masuk pada materi apa? Kalau kita kolaborasikan dengan mekatronika tuh. Fisika itu pada sub materi apa? Fisika 1 mengenai apa? Masih ingat? Fisika 2 tentang listrik toh? Masih listrik. Ya kan? Tentang listrik. Apalagi kira-kira? Yang dasar-dasar dulu yang bisa kita bisa untuk mendukung mekatronika, fisika, apa lagi? Mekanika teknik. Nah, apa lagi? Ya, ada yang masih semester berapa? Semester 5 ya? Masuk semester 6 ya? Nah, oke. Semester 4 masih semester. Oh, sudah semester 4. Berarti ini 5. Iya. Ini masih panas-panasnya ini. Iya. Ya, masih hafal. Dasar elektronika. Dasar elektronika sudah dapat? Sudah. Terus kemudian Tadi kan pemrograman komputer juga udah dapat. Sudah dapat. Terus fisika sudah toh? Fisika sudah. Mektek sudah toh? AutoCAD, desain sudah. Oke. Gambar teknik. Itu ya. Nah, semester depan ada mata kuliah mekatronika. Ya. Oh, iya. Nah, kemudian apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Kan tidak toh? Tidak. Itu nanti untuk Diskusi selanjutnya. Untuk diskusi nanti setelah ini. Baik. Ini kira-kira cakupan dari ilmu mekatronika. Jadi ya ini jelas di prodi komputer kontrol, prodi elektronika, terus teknik komputer, ini pasti ada semuanya. Tinggal porsinya. Nah, di mana? Di prodi rekayasa industri ya bagaimana mengkolaborasikan materi ini ke dalam
materi atau kurikulum yang akan kita buat supaya apa? Materi mekatronika dengan mata kuliah yang di rekayasa industri itu bisa berkolaborasi. Nah, sekarang zamannya kolaborasi multidisiplin kan. Nah, ini salah satu tawaran dari prodi rekayasa industri. Yang salah satunya ya ini, dan masih banyak lagi. Ini baru sebagian kecil. Iya. Nanti masih banyak lagi yang ditawarkan di prodi rekayasa industri. Nah, platform yang untuk digunakan itu banyak dari pabrikan sudah ada sebenarnya, dan kita dimudahkan. Ya. Kalau dulu saya belajar microcontroller itu ya harus membuat sendiri, jadi mendesain sendiri, menggambar sendiri rangkaian PCB-nya, kemudian menyolder sendiri, membuat PCB-nya itu memakan waktu yang lama, nanti belum ngebornya, Merangkai sendiri, iya. Ya, nyolder sendiri, kalau salah desainnya ngulang lagi gitu kan. Nah, sekarang enggak. Sekarang sudah ada platform itu sudah jadi, tinggal pakai, tinggal rakit, tinggal program, sudah jadi. Ya. Nah, salah satu contohnya ini, ada Arduino, ada Raspberry Pi, ada Node MCU. Nah, Arduino itu juga bermacam-macam, banyak. Ya, jenisnya banyak. Nah, mungkin dari teman-teman yang di pelajar, SMA, SMP, ini kalau kita kenalkan ini, saya kira juga bagus. Artinya apa? Mulai sejak dini, sejak pelajar mereka sudah dilatih untuk programming sistem otomasi gitu kan. Nah, kalau tingkatan lebih tinggi lagi bisa di Raspberry maupun bisa di Node MCU. Ini sudah jadi, tinggal rakit, tinggal kasih input, gitu, kita kasih program, outputnya seperti apa. Raspberry dan Node MCU ini lebih pada pengembangan di Internet of Things. Jadi alat pengendalian jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi jaringan internet. Ya. Arduino bisa nggak? Arduino bisa. Kalau misalkan kita kasih modul, kita belikan modul yang mendukung koneksi jaringan internet, Arduino juga bisa dibuat Internet of Things. Ya. Saya kira itu sedikit gambaran dari saya. Nah, sesi berikutnya nanti saya minta lebih ke diskusi nih. Baik, Pak. Ya. Siap. Apa yang sudah didapatkan dari semester 1, Hana dan Titus yang sedang skripsi ini. Semoga tahun ini selesai ya. Amin. Harus selesai. Harus. Ya, harus selesai. Amin. Terus pulang kampung. Oh, tidak. Oh, tidak. Tidak. Oke, saya kira itu. Terima kasih, Hana. Kita nanti lebih banyak ke diskusi. Terus ini ada satu yang kemarin Titus mencoba membuat prototipe. Kita diskusikan nih. Kira-kira apa ya dari prototipe yang sudah kita buat, kita rancang ini, kalau kita presentasikan, kita bikin mode kepada teknik industrinya, ke rekayasa industri nanti seperti apa? Oke, sebentar ini saya tutup dulu ininya, share-nya. Nanti silahkan Mas Titus langsung didemokan, boleh, monggo. Baik. Atau saya kembalikan ke Mbak Ana. Oh, langsung. Baik. Ya, Titus. Baik, terima kasih Pak Tianang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, berkah dalam. Baik, terima kasih kepada Pak Anang yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Buat peserta yang ada pada kegiatan webinar ini, saya akan mempresentasikan mode prototipe yang kita rancang, yang dimana ini adalah salah satu industri 4.0, Pak ya, 4.0. Nah, baik peserta yang ada, ini adalah salah satu bentuk prototipe yang dimana akan saya rinci secara detail komponen apa yang akan saya jelaskan. Yang di sini kita lihat ini adalah konsep di mana hand sanitizer
berbentuk berbasis microcontroller, yang dimana ada beberapa komponen yaitu menggunakan servo SG90, lalu menggunakan sensor ultrasonik HC, lalu kemudian kita menggunakan komponen juga jumper, kabel-kabel, lalu kepala dari semua sistem operasi ini adalah komponen dari Arduino-nya itu sendiri dan menyuplai dengan kapasitas power bank. Baik, para peserta, kali ini saya akan menginstruksikan di mana sistem cara kerja atau teknik pengerjaan dalam pembuatan prototipe hand sanitizer berbasis microcontroller atau yang disebut juga Arduino. Di sini sangat sederhana. Teman-teman para peserta juga bisa mempraktekkannya di rumah dengan estimasi komponen atau biaya yang bisa kita jangkau ya, dapat kita jangkau, yaitu dari servonya seharga sekitar 25.000, lalu dengan sensor ultrasonik dengan harga sekitar 85.000, lalu di sini yang paling pentingnya adalah otaknya dari segala sistem prototipe kita. Baik, di sini saya membuat dan bersama teman-teman juga dari Rekayasa Industri, di mana servo kita menggunakan 2, lalu menggunakan sensor ultrasonik atau yang bisa dipanggil juga atau yang bisa kita sebut itu adalah sensor jarak. Di sini sangat sederhana sebenarnya, di mana kita memprogramkan atau merangkai dulu beberapa komponen, kita rangkai di salah satu objek yaitu botol hand sanitizer, ya, hand sanitizer. Lalu kita merakitnya dengan sesederhana mungkin, seperti yang bisa dilihat oleh para peserta, bentuknya simple banget. Nah, kita bisa langsung mempraktekkan mode cara kerjanya, yaitu sudah kita memprogramkan di dalam Arduino itu sendiri, sudah kita script. Teman-teman juga bisa mencari scriptnya sendiri juga di link internet. Kemudian di sini kita memberi jarak dari teman-teman tim pemperancangan prototipe, membuat jarak dari sensor ultrasonik, sensor jarak, kita membuat jangkauan kurang lebih 10 cm dengan berbasis juga kombinasi dengan servo SG90, yang dimana di sini adalah mendominankan bahwa arah gerak pukul dari sensor tersebut itu adalah sebesar 90 derajat, sedangkan yang sebelah sini, sebelah kanan saya, itu adalah sensor dengan arah pukul 120 derajat. Nah, teman-teman bisa melihat cara kerja dari sensor tersebut sangat mudah, sangat mudah. Jadi dalam masa pandemi COVID-19 tahun ini ya, semoga tahun depan selesai Pak ya, amin. Jadi kita merancang prototipenya dengan sesederhana mungkin. Bisa dilihat cara kerjanya. Nah, teman-teman bisa lihat hand sanitizer sudah keluar dan sudah diprogramkan. Jangan lupa menggunakan hand sanitizer dengan sensor jarak yang kurang lebih 10 cm jaraknya. Tetapi teman-teman juga bisa, para peserta juga bisa memodifikasi kembali dari perancangan kita tersebut. Nah, ini adalah sebagian gambar prototipe dari perancangan kita sendiri yang sangat-sangat sederhana buat teman-teman yang bisa mengaplikasikan di rumah maupun di UMKM yang tadi disampaikan oleh Pak D. Anang. Nah, begitu buat teman-teman, ini tanpa kita menyentuh botol buat yang berpositif bahwa ada virus corona, kita membuatkan mengaplikasikan dengan secara sederhana ini dengan penggunaan komponen microcontroller. Nah, tanpa kita menyentuh pun hand sanitizer sudah keluar. Begitu mode persentase prototipe dari saya. Mungkin ada tambahan buat Pak Dianang. Saya lebih ke sharing ya. Ya, jadi benar, diskusi ya. Ya. Nanti ada beberapa pertanyaan, boleh masuk
boleh pertanyaan kita sharing. Tadi saya sampaikan, ini sederhana, ya ada input, ada proses, ada output. Nah sekarang ayo kita sharing bersama nih. Tadi sudah saya sampaikan sebelum jadi ini kan ada mata kuliah pendukungnya, ini kan? Iya. Rekayasa industri. Nah sekarang saya tanya, kira-kira setelah alat jadi mau diapakan? Terus kalau mau dihubungkan ke rekayasa industri, itu masuk ke mata kuliah apa? Yang terutama yang itu karena itu sudah selesai. Kalau Hana kan baru tengah, ya kan? Baru perjalanan. Mungkin juga bisa punya gambaran kan? Bisa, dari Pak. Bisa. Punya gambaran juga Hana bisa. Ayo coba apa? Itu atau ada masalah jadi host. Apa Pak? Penunjang gitu ya Pak. Apa? Kan bisa dipasarkan. Mungkin pasarkan. Jadi ada Betul. manajemen pemasaran. Oke. Baik. Riset pemasaran bisa juga masuk. Oke. Mungkin untuk perhitungan bahan-bahannya tadi, akuntansi biaya bisa masuk juga. Untuk menentukan apa Bu ya? Apa itu? Biaya, analisis biaya. Masal ya. Benar. Ya, berarti harus tahu berapa biaya yang harus berapa harga yang harus kita keluarkan. Apalagi mungkin biaya ada. Lalu kalau misalkan dari segi mata kuliahnya ergonominya, oke. Lalu dengan rekayasa industri juga dari perancangan pengembangan produk, ini salah satu contoh. Gimana letaknya ergonomi itu di mana? Kalau letak dari ergonominya Pak ya, kalau buat saya pribadi nih dari rekayasa industri, dari segi tanpa menyentuh letak duduk posisi duduk kita, ataupun ketika ini nanti hand sanitizer-nya ditaruh di salah satu tempat, kita berdiri tanpa kita harus menekan pun tidak efisien. Nah, bukan desain ini aja kan? Desain ini aja. Tapi desain secara keseluruhan. Iya, apakah ini keseluruhan. dioperasikan secara kalau kita berdiri atau kita duduk, itu ilmu rekayasa industri. Semua di situ. Benar. Semua kan? Benar. Ada lagi mungkin apa? Itu saja sih Pak buat saya. Itu ya. Mungkin dari Hana ada tambahan? Sama saja. Nah kalau misalnya juga, kan nggak mungkin ya kita memasarkan produk ini kan produk baru misalkan ya, kita memasarkan. Bagaimana kita tahu kalau ini mau laku atau bagaimana ini bisa diterima di masyarakat? Itu rekayasa industri harus ada loh di situ. Gimana? Ya melakukan riset pasar. Riset pasar kan? Iya. Kalau menurut saya Pak, kita membuat beberapa prototipe. 1, 2, 3 prototipe. Kita melakukan uji lapangan dengan desain yang berbeda. Contoh, ini kita ada satu desain A, B, dan C. Nah, kita melakukan observasi lapangan dengan uji coba di lapangan. Yang mana paling dominan masyarakat membutuhkan, dan saya lihat kita melihat yang mana tertariknya pada masyarakat pada prototipe 3 ini. Nah, ketika kita sudah mengetahui dari A nih yang kita butuhkan, masyarakat butuhkan yang A. Jadi kita ambil kuesionernya, kita analisis, dan kita kembangkan kembali di rekayasa industri. Sudah melalui beberapa tahap proses lagi. Iya, benar sekali. Ya. Jadi kita ngambilnya memang. Kalau kita lihat kan, kalau kita analisa ya, kan dua tangan, ya. Operasinya kan 2 tangan ya. Kalau misalkan ini dibuat untuk 1 tangan saja lah. Nggak usah kalau 2 tangan. Ini 2 tangan kan 1 untuk mengambil airnya, 1 untuk apa namanya? Untuk ini kan kepekaan sensornya. Nah, sekarang kalau misalkan saya nggak pakai ini, cuma tangan 1 saja. Tangan 1 saja itu sudah sanitizer-nya sudah keluar. Ini apa yang mau diredesain lagi? Sensornya ditaruh di bawah. Ya, benar. Sensor ini ditaruh sini, bisa ya? Iya. Tapi mungkin ada kendalanya karena apa? Karena kelemahannya di sini kan ada air yang itu perlu ada lagi dilihat lagi kan? Benar. Berulang-ulang. Jadi semakin banyak, semakin kita berulang-ulang, dia kan tahu kan salahnya di mana, evaluasinya di mana, itu semakin bagus. Oh, begitu. Ya, ini juga masih ada kelemahannya sebenarnya Pak. Yang dibilangkan sama Hana sendiri juga, bahwa ya yang tadi disampaikan oleh Hana bahwa ini sensornya kita letakkan di atas karena ini adalah prototipe.
kelemahannya dari sini juga mungkin di sensornya ini bisa kita pindahin di bawah. Jadi bisa pengaplikasiannya dengan satu tangan. Karena ini berupa prototipe sederhana, kita pengaplikasiannya dengan dua tangan. Kalau misalnya ada dua motor servo, kalau kita buat satu motor servo itu nanti kan beda lagi kan? Iya, benar. Analisanya kan beda. Beda lagi analisanya. Beda program lagi. Ya, nanti kalau dibuat analisa biaya mungkin lebih murah yang mana itu kan kita bisa tahu. Benar sekali Pak. Begitu. Nah, ini ada pertanyaan dari peserta. Jadi mengenai tentang alat yang udah didemokan ini tadi, ada pertanyaan, alat yang sudah dibuat ini sumber daya untuk arusnya menggunakan apa? Baterai atau menggunakan sumber langsung dari PLN? Jika baterai butuh berapa volt baterainya? Baik, terima kasih untuk peserta dan menanyakan. Dalam prototipe ini menggunakan sebenarnya ada dua jenis tipe. Kita bisa mengaplikasikan langsung dengan arus PLN, terus bisa menggunakan juga DC. Dengan menggunakan power bank juga bisa. Teman-teman peserta bisa melihat bahwa ini sangat sederhana, tanpa arus PLN pun kita juga bisa menggunakan power bank gitu. Dengan daya yang sangat minim, 5 volt ya Pak ya, dengan daya 5 volt. Dan semua pengoperasian pekerjaan dalam teknis sistemnya ini bekerja semua. Dengan menggunakan power bank pun sudah cukup. Begitu. Nah, ada lagi beberapa pertanyaan ini mengenai mekatronika dan robotika, dampak baik dan dampak buruk pembuatan dan penerapan mekatronika itu bagaimana Pak? Oke. Tadi saya nyampaikan ya, teknologi ini kan termasuk salah satu teknologi yang berkembang saat ini. Jadi teknologi itu bukan mengganti manusia, ya, tapi peran pembantu. Bukan mengganti, tapi benar. membantu manusia, bukan menggantikan, tapi membantu manusia. Ya. Jadi itu, berarti kan tinggal kita kan, kita memanfaatkan dan sebagainya itu kan tinggal kita saja, ya peran kita seperti apa. Baik. Ini ada pertanyaan lagi? Buat saya sudah untuk sejauh ini dari penerapan. Oke, baik. Baik para peserta, ini merupakan pemaparan tentang mekatronika dan robotika pada webinar pada hari ini. Dari ya, Pak Tommy. Ada pertanyaan lagi? Dari Pak Tommy, ada pertanyaan. Oh ya, ini ada pertanyaan. Ya? Saat ini terjadi turbulensi yang luar biasa, sehingga mengakibatkan disrupsi dalam proses manufaktur di industri 4.0. Apa peran penting mekatronika untuk membantu mengatasi masalah ini? Ya. Sekali lagi tadi adalah hanya sebagai pembantu ya, bukan pengganti ya. Jadi mekatronika itu kan otomasi, ya. Pemanfaatan otomasi itu bisa di manufaktur dan bisa di bidang jasa, ya. Dan saya lagi bukan sebagai nanti akan tergeser, manusia tidak dapat tempat karena ada robot-robot ini, bukan seperti itu, tapi hanya membantu manusia untuk dalam hal pekerjaan, terus berproduksi, terus kemudian apalagi sebenarnya juga otomasi bukan hanya hardware seperti ini, tapi software yang juga otomasi kan juga. Ya. Nah, baik, terima kasih Pak Anang dan Mas Titus. Nah, baik peserta, ini merupakan pemaparan tentang mekatronika dan robotika pada webinar pada hari ini. Jadi intinya, mekatronika adalah ilmu yang mempelajari ilmu mekanik, ilmu elektronika, dan informatika. Dengan memanfaatkan ilmu mekatronika ini, kita bisa bermanfaat bagi masyarakat dalam pekerjaan. Misalnya adanya startup tadi, seperti Gojek, mungkin marketplace, mesin-mesin otomatis, seperti demo yang tadi itu memudahkan masyarakat untuk dalam menghadapi masa pandemi ini juga. Nah, dan jangan lupa untuk minggu depan ada webinar lagi dengan tema penggunaan teknologi ICT
terkini di organisasi produktif. Jadi bagi para peserta, segera mendaftarkan diri untuk webinar selanjutnya karena kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Jadi sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para peserta webinar. Jangan lupa untuk tetap di webinar-webinar selanjutnya, karena Kamis depan kami akan menyelenggarakan lagi webinar tetap dari program studi rekayasa industri. Dan pada hari Senin, kita juga akan menyelenggarakan webinar dengan narasumber tetap dari Bapak Anang Setio dengan tema penggunaan Edmodo untuk pembelajaran di kelas. Selasa, Bahasa Inggris juga akan mengadakan webinar bekerjasama dengan Universitas Sanata Dharma. Selanjutnya, untuk pemirsa Wima TV Channel, setelah ini nanti jam 12 kita akan ada acara Psikologi Menyapa dengan tema ungkapan cinta dengan bahasa yang tepat. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk peserta semuanya. Silakan Anda bisa meninggalkan Zoom meeting. Selamat siang dan salam sehat. Thank you.